Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aswindar dengan NIM 20230501030229. Prodi Manajemen Bisnis Syariah, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Sebelumnya saya membuat video ini guna memenuhi UTS akuntansi rangkuman materi 1-6. Pokok pembahasan terdiri dari 6, yaitu yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Yang ketiga, cost volume profit (CVP) dan perencanaan laba atau profit planning. Yang keempat, perencanaan laba multiproduk atau multiproduk profit planning. Yang kelima, analisis pelaku biaya atau cost drivers analysis. Yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek pemasaran. Mungkin langsung saja materi yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan internal perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana pasar, teknologi, dan regulasi sering berubah, akuntansi manajemen akan membantu perusahaan tetap responsif dan kompetitif dengan menyediakan informasi yang relevan dan terkini. Dalam peranan terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen memberikan data tentang biaya dan keuntungan untuk membantu manajer membuat keputusan dan strategi dan operasional. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian. Akuntansi manajemen mendukung perusahaan dalam merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya, serta mengukur kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, menangani ketidakpastian, di mana memberikan alat untuk peramalan dan simulasi dalam menghadapi ketidakpastian pasar yang dapat memengaruhi keputusan jangka pendek dan panjang. Contoh, jika sebuah perusahaan elektronik menghadapi perubahan cepat dalam teknologi, akuntansi manajemen akan membantu perusahaan tersebut melakukan perencanaan biaya dan menentukan apakah investasi pada teknologi baru dapat diterima secara finansial. Ini bisa melibatkan analisis biaya tetap variabel untuk produk baru yang akan diluncurkan. Materi yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Di mana biaya adalah pengeluaran yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Manajemen biaya atau cost management adalah proses merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi biaya agar perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan menguntungkan. Konsep biaya terdiri dari 3, yakni biaya tetap, di mana biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, contoh sewa pabrik dan gaji karyawan. Yang kedua, biaya variabel, di mana biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi, contoh bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya semi variabel, di mana biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel, contoh biaya listrik yang memiliki tarif dasar tetapi meningkat sesuai penggunaan. Manajemen biaya, yakni proses yang dilakukan untuk memonitor dan mengontrol biaya agar efisien, serta mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Contoh, jika sebuah pabrik sepatu mengidentifikasi bahwa biaya bahan baku adalah bagian terbesar dari biaya produksinya, manajemen biaya akan melibatkan upaya untuk menegosiasikan harga bahan baku yang lebih murah atau mencari pemasok yang lebih efisien, menekan biaya. Lanjut materi yang ketiga, cost volume profit atau CVP dan perencanaan laba atau profit planning. Cost volume profit analysis
adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar biaya, volume, dan laba. CVP membantu perusahaan memproduksi bagaimana perubahan biaya dan volume penjualan akan mempengaruhi laba. Perencanaan laba atau profit planning adalah proses merencanakan dan menetapkan target laba yang ingin dicapai dalam periode tertentu, termaksud membuat anggaran dan strategi untuk mencapai target tersebut. Konsep dari CVP ada dua, yakni titik impas. Titik ini di mana total pendapatan sama dengan total biaya, tidak ada laba atau rugi. CVP membantu perusahaan menghitung berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, margin kontribusi. Selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Margin ini digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi tas dengan harga jual 200.000 per unit dan biaya variabel 60.000 per unit. Biaya tetap per bulan adalah 500.000. Titik impasnya dihitung dengan rumus titik impas unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel. Hasilnya di sini yaitu 5.000. Perusahaan harus menjual 5.000 unit tas untuk menutupi biaya tetap dan variabelnya. Lanjut, perencanaan laba multiproduk atau multi-product profit planning. Perencanaan laba multiproduk adalah proses perencanaan yang digunakan oleh perusahaan yang menjual lebih dari satu produk. Ini melibatkan analisis biaya dan margin kontribusi dari masing-masing produk untuk menentukan strategi yang paling menguntungkan. Perencanaan laba multiproduk terdiri 3. Yang pertama, pengalokasian biaya tetap, di mana biaya tetap harus dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan kontribusi mereka terhadap total pendapatan. Yang kedua, margin kontribusi produk, di mana setiap produk memiliki margin kontribusi yang berbeda. Produk dengan margin kontribusi yang lebih tinggi harus diprioritaskan. Yang ketiga, break-even point. Untuk setiap produk, menentukan titik impas untuk setiap produk dan kombinasi produk yang optimal untuk mencapai target laba. Contoh, sebuah perusahaan menjual 2 produk A dengan margin kontribusi 80.000 per unit dan produk B dengan margin kontribusi 50.000 per unit. Untuk mencapai target laba, perusahaan akan menghitung berapa banyak unit dari masing-masing produk yang perlu dijual, serta mengalokasikan biaya tetap di antara kedua produk tersebut. Lanjut, analisis pelaku biaya. Analisis pelaku biaya adalah proses identifikasi faktor atau aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya dalam organisasi. Dengan mengetahui pelaku biaya, perusahaan dapat mengelola dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Contoh, dalam perusahaan manufaktur, salah satu pelaku biaya bisa jadi adalah waktu mesinnya yang digunakan. Jika waktu mesin digunakan secara tidak efisien atau berlebihan, biaya perawatan dan energi bisa meningkat. Dengan mengidentifikasi pelaku biaya ini, perusahaan bisa mencari solusi untuk mengoptimalkan penggunaan mesin atau mengganti mesin yang lebih efisien. Contoh lainnya, pada perusahaan distribusi, waktu pengiriman dan jarak tempuh seringkali menjadi pelaku biaya. Penggunaan sistem logistik yang lebih efisien atau memilih jalur pengiriman yang lebih pendek dapat mengurangi biaya distribusi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek pemasaran. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek pemasaran adalah proses yang digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung pada pendapatan dalam waktu singkat. Ini biasanya mencakup keputusan tentang harga, promosi, dan distribusi produk. Contoh, sebuah perusahaan restoran menghadapi penurunan pelanggan pada bulan sepi. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, restoran
memutuskan untuk memberikan diskon 30% pada menu tertentu. Meskipun diskon mengurangi harga jual per unit, analisis biaya menunjukkan bahwa margin kontribusi masih positif, yang berarti restoran akan tetap menghasilkan laba meskipun harga lebih rendah karena volume penjualan meningkat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.